Selamat datang pemirsa YouTube. Kembali lagi bersama saya Philip. Dan di video kali ini saya akan mereview salah satu senter dari OLED ya, OLED Perun 2. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, untuk yang belum subscribe, bisa bantu subscribe dulu ya, untuk terus mendukung saya membangun channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Nah, jadi pada saat barang sampai, kemasannya ini dalam keadaan segel seperti handphone ya, disegel plastik dan ada tulisan dicas penuh dulu sebelum digunakan. Di dalam kemasannya kita akan mendapatkan satu buah senter, kabel charger bawaan dari OLED-nya tipe magnetik, lanyard atau tali gantungan senter, pintul untuk lanyard, headband dengan bahan silikon untuk bagian bracketnya, dan ada tulisan OLED-nya sudah dijahit menyatu dengan karetnya. Garis-garisnya sendiri hanya tempelan saja ya. Manual book dalam beberapa bahasa, dan satu buah baterai 21700 4000 mAh 3,6 volt 14,4 watt per hour Protect. Oh iya, tentunya senter ini juga nggak bisa pakai baterai lainnya ya selain baterai dari OLED-nya, karena pada kutub positifnya OLED-nya ini terdapat positif sekaligus negatifnya juga. Pen clipnya sendiri sudah terpasang ya. Untuk penyimpanan baterainya sendiri jangan sampai salah ya, bagian kutub positif baterai berada di bagian bawah. Pada bagian bawahnya ini sendiri berfungsi untuk mencas senter dan dapat menempel di bagian yang mengandung besi. Senter ini menggunakan lensa tear lens, dan untuk LED-nya sendiri pada manual book maupun deskripsi penjual tidak dicantumkan, tapi terlihat seperti LED XAP50.2. Dan pada bagian atasnya terdapat satu buah sensor proximity atau sensor benda yang dekat agar dapat meredup otomatis. Tombolnya sendiri berada pada bagian atas ya. Senter ini memiliki 6 buah mode penerangan: moonlight, low, medium, high, turbo, dan SOS. Tentunya untuk memori juga ada ya, kecuali untuk SOS. Untuk sensor proximity-nya ini menurut saya kurang berguna ya, karena dapat berfungsi di jarak sekitar 10 cm saja dan dapat bekerja pada mode high dan turbonya. Senter ini juga memiliki mode timer yang tidak dapat dimatikan, jadi penggunaan senter ini paling lama hanya 9 menit saja. Jika ingin digunakan kembali, maka kita harus menyalakan senternya lagi. Ada dua settingan untuk timer ini ya, 9 menit dan 3 menit saja. Berikutnya adalah fungsi lock dan unlocknya.
Saat terkunci, senter tetap bisa dinyalakan dengan mode momentary dengan cahaya yang paling low-nya saja. Saat kabel charger terpasang, karena indikatornya ada di kabel, maka indikatornya akan berwarna hijau. Dan karena sebelumnya saya cas senter ini, maka indikator tetap menyala warna hijau jika sudah penuh. Dan apabila habis, akan berwarna merah seperti pada gambar di samping. Untuk pemasangan ke headbandnya, pen clipnya sendiri harus dilepas ya, tidak dapat dipakai juga. Nah, berikutnya ini pemasangan layarnya menggunakan pintulnya. Sebenarnya pintulnya ini untuk memudahkan kita memasangkan layar saja ya. Berikutnya adalah hasil percobaan di dalam kamar 4x4. Hasil tes lux meter dalam jarak 2 meter di tempat yang gelap menggunakan mode yang paling terang. Berikutnya adalah hasil percobaan di dalam gudang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan senter ini? Kelebihan senter ini adalah senter yang multifungsi yang dapat dijadikan sebagai senter kepala dan senter tangan. Dengan maksimal lumen sebesar 2500 lumen dapat menjangkau jarak hingga 166 meter. Untuk hasil sebar cahayanya pun senter ini sangat baik sekali. Dapat menjangkau penglihatan kita saat melakukan aktivitas indoor maupun outdoornya.
Untuk magnetitnya pada bagian bawahnya ini sudah cukup kuat. Dengan baterai 21700 dapat bertahan lama, dan untuk heattestnya sendiri masih bisa dibilang wajar. Memiliki rating IPX8 dan drop test hingga 1,5 meter. Tentunya harga yang mahal ini buat kualitinya senter ini nggak main-main ya. Saya sendiri pernah melihat di dinas mobil, diseret, dilempar itu masih aman-aman aja. Tapi kalau untuk saya sendiri sih bakal nangis darah, jadi tidak saya bikinkan. Untuk kekurangannya, harganya menurut saya kurang cocok dibeli ya, kecuali untuk Sultan. Sensor proximity-nya juga kurang bagus karena hanya dapat berfungsi di jarak 10 cm saja. Kalau sekitar 30 cm mungkin masih bisa dibilang wajar, tapi kalau cuma 10 cm saja tidak akan terpakai. Tambahan lainnya, senter ini tidak memiliki indikator kapasitas baterai. Tapi yang menariknya, sekitar kapasitas baterai 10%, senter ini hanya dapat menggunakan mode moon dan low-nya saja. Dan setiap 30 detik sekali, senter ini akan terasa bergetar seperti handphone. Dan yang terakhir adalah hasil percobaan di outdoornya. Sekian review senter OLED Perun 2. Maaf apabila ada salah pengucapan, dan jangan kemana-mana, pantengin terus channel Bright On Flashlight-nya ya. Jika ada pertanyaan langsung komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus mendukung saya membangun channel ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.